Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desa Satria dengan NIM PBD 230243. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan sebuah materi mengenai struktur APBD. Seperti yang kita ketahui, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD merupakan rencana penerimaan dan pengeluaran pada pemerintah daerah selama 1 tahun anggaran yang ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD sendiri disusun oleh kepala daerah dan dibantu oleh tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD yang dipimpin oleh sekretaris daerah. TAPD terdiri atas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat lain sesuai dengan kebutuhannya. Anggaran pendapatan dan belanja daerah terbagi atas 3: pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah. Pendapatan daerah merupakan hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dengan periode 1 tahun bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana daerah. Pendapatan daerah terdiri dari 3, yaitu pendapatan asli daerah atau PAD, dana perimbangan, dan pendapatan lain-lain yang sah. Pendapatan asli daerah atau PAD merupakan bagian dari pendapatan daerah yang bersumber dari potensi daerah itu sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan asli daerah terdiri dari 1. Pajak daerah, 2. Retribusi daerah, yang ketiga pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang mencakup 1. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah, yang kedua pembagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah, dan yang ketiga bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta. Pendapatan daerah yang sah meliputi 1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, yang kedua hasil pemanfaatan dan pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, yang ketiga jasa giro, yang keempat pendapatan bunga, yang kelima penerimaan atas tuntutan dan rugi daerah, yang keenam keuntungan selisih nilai tukar rupiah atau hasil, yang ketujuh komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang atau jasa oleh daerah, yang kedelapan pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, yang kesembilan pendapatan denda pajak dan retribusi, yang ke-10 pendapatan dari fasilitas sosial dan fasilitas umum, yang ke-11 pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dan yang terakhir ke-12 pendapatan dari angsuran atau cicilan penjualan. Bagian kedua, dan dana perimbangan. Dana perimbangan ini meliputi 3. Yang pertama dana alokasi umum dan alokasi khusus, dan yang ketiga dana bagi hasil, yang mana meliputi bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak. Terus yang ketiga pendapatan lain-lain yang sah. Pendapatan lain-lain yang sah ini terdiri atas 6. Yang pertama pendapatan hibah, yang kedua pendapatan dana darurat, yang ketiga dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten atau kota, yang keempat bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah yang lain, yang kelima dana penyesuaian, dan yang keenam dana otonomi khusus. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran uang dari rekening kas daerah yang mengurangi ekuitas dana, yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah terdiri dari 1. Belanja operasional meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Yang kedua, belanja modal meliputi belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, serta aset tetap lainnya. Dan yang ketiga, belanja tidak terduga. Keempat, belanja transfer yang meliputi belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Dan yang terakhir, pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Terbagi atas 2. Yang pertama penerimaan pembiayaan, yang mana menurut
Permendagri nomor 13 tahun 2006 pada pasal 60 menyebutkan bahwa penerima pembiayaan daerah mengikuti satu sisa selisih perhitungan anggaran atau silpa tahun lalu, yang kedua pencairan dana cadangan, yang ketiga penerimaan pinjaman daerah bertempat hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang kelima penerimaan pemberian pinjaman, yang keenam penerimaan piutang daerah. Sedangkan yang kedua mengenai pengeluaran pembiayaan, yang mana pengeluaran pembiayaan ini meliputi satu pembentukan dan cadangan, yang kedua pendataan modal atau investasi pemerintah daerah, yang ketiga pembayaran utang pokok yang jatuh tempo, dan yang keempat pemberian pinjaman daerah. Penetapan APBD harus dilaksanakan tepat waktu seperti yang tertuang dalam pasal 312 ayat 1 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, bahwa kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rencana Perda tentang APBD paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun. Sehingga paling lambat dalam hal ini paling lambat pada tanggal 30 November. Dalam hal ini paling lambat pada tanggal 30 November harus sudah ada kesepakatan antara pemerintah daerah dan DPRD. Apabila terdapat keterlambatan dalam penetapan Perda tentang APBD, maka kepala daerah dan DPRD akan mendapatkan sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan selama 6 bulan. Selain itu, keterlambatan penetapan APBD akan diberikan sanksi oleh pemerintah pusat dalam bentuk pemotongan dana alokasi umum dan dana transfer lainnya. Sehingga penetapan APBD harus tepat waktu, yang mana merupakan kewajiban dari pemerintah daerah yang merupakan bentuk keberhasilan dalam kinerja keuangan pada proses perencanaan dan penganggaran, hingga pemerintah pusat menetapkannya sebagai salah satu syarat dalam pemberian DIT atau dana insentif daerah. Saya akhiri presentasi pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.